kita nggak akan bilang lelaki itu benches. Kalau dia katanya pokoknya dia bilang, pokoknya intinya dia bilang ke gitu karena Rubennya tuh kayaknya nangis sedih gitu, iya kan? Iya kan? Ya bapak komat, si abang kau juga nangis walaupun dia laki-laki. Apalagi ini seorang ayah. Mana sih Sri Bundanya? Laki-laki nangis bukan berarti gaya. Banyak laki-laki nangis di dunia ini kok. Ada. Kita nggak mungkin, kita kan kita bilangin dia itu kan karena dia nangis curhat sedih. Namanya dia pengen ketemu anaknya susah kali. Semua orang pasti begitu. Jangan kan nggak usah kan ketemu anaknya. Anaknya kan pasti bapaknya nangis. Nggak dipakai logikanya. Emang laki-laki nggak boleh nangis? Hah? Tuh kalau misalnya nangis dibilang itu. Hah? Emang laki-laki nggak boleh nangis? Jutaan lelaki dunia ini banyak yang mengeluarkan air mata bila hatinya kecewa dan sedih. Jadi kalau mentang-mentang laki-laki nangis, terus nggak boleh. Kalau nangis dibilang benches gitu. Setiap manusia tuh punya titik lemah. Kita manusia biasa, ya. Itu orang bunda udah panjang loh. Rambut bunda bagus sekarang, dikasih lembut. Walaupun di Inggris kali bunda ya kayak gerutinya. Ya Allah. Ubanan bun. Nggak ada semenjak dikasih warna. Semenjak diwarnain tuh ubannya nggak kelihatan. Karena udah menyatu sama warna rambut. Tuh, nggak kelihatan jadinya. Kenapa? Oh ya karena udah menyatu dengan warna rambut. Udah nggak nampak ubannya lagi. Jadi memudahkan bunda gitu. Iya kan? Coba warnanya hitam ya kan? Kelihatan putih-putihnya. Kalau udah begini nggak kelihatan lagi mana ubannya. Udah nggak kelihatan, dia udah nyatu sama warna rambut. Udah susah dilihat tuh. Karena rambut ini pun juga kadang-kadang kelihatan kayak kuning. Ada video kemarin tuh, ada siapa lah, nggak tahu lah, entah itu Buser, entah itu siapa lah, pokoknya dia bilang katanya ngomongin si itu, katanya wajar kita bilangin dia kayak gitu karena dia nangis katanya. Laki-laki mana yang nggak akan nangis kalau terlalu sakit hatinya? Mirip Sarwenda bun. Sarwenda itu sebenarnya dia mungkin karena ada yang manas-manasin. Ngerti nggak? Bener juga yang kata si Ruben. Sebenarnya Sarwenda itu bisa aja dia mungkin nggak bersuara. Ngerti nggak? Tapi ada ini sekitarnya ini yang manas-manasin, mancing-mancing, sehingga dia emosi. Ngerti nggak? Lingkungannya itu yang nggak beres.
Kalau Sarwendanya sih kalau menurut Ruben katanya nggak sih, nggak begitu banget. Emang Bunda kalau waktu ketemu Sarwenda tuh kayaknya lembut, diam. Orangnya diam, kecil, mungil badannya. Dibilang cantik ya cantik, aslinya cantik Sarwenda itu. Itu nggak bisa diungkirin, Sarwenda memang cantik. Dibilang kok mirip Bunda, nggak apa-apa gue mirip Sarwenda, orang Sarwenda cantik kok. Kecuali Sarwenda cantik kok. Waktu Bunda ke rumah si Ruben itu, badannya kecil, mungil. Kayak siapa badannya ya? Kayak Ayu Ting Ting gitu loh. Tipe-tipe Ayu Ting Ting. Kecil-kecil Ayu Ting Ting gitu. Lembut orangnya, kemayu gitu. Makanya waktu Bunda tanya makanya kata si Ruben, mungkin Sarwendanya nggak seperti itu karena ada orang-orang di sekitarnya. Nah, bisa jadi mungkin Sarwenda itu emosi karena atau dia ceplas-ceplosnya itu karena ada yang memanas-manasin. Ngerti nggak? Ini kadang-kadang kan orang di situ, orang yang tadinya nggak biasa nggak biasa jadi terbiasa. Kenapa? Soalnya dipancing-pancing. Lingkungan dia yang nggak bisa bikin orang redah. Tengok aja yang ngomong itu, kalau udah ngomong seakan-akan dia yang ribut. Iya kan? Bunda mirip Jule. Mama kau nggak mirip Jule? Hah? Mama kau mirip Jule enggak? Mama kau juga mirip Jule. Ya? Mirip Jule udah nggak ada nama Jule. Udah hilang ditelan badai. Mirip Jule. Nggak kenal aku sama Jule. Jule siapa itu? Jule itu nggak kenal aku. Kok mirip-miripkan aku sama orang yang aku kenal? $200 juta Bun. Hari gini di Indonesia 2 juta tuh kebanyakan. Tapi kalau menurut Bunda sih, yang dibilang si Ruben tuh kan ngasih 200 juta. Dia butuh kejelasan uang itu untuk apa aja, ya kan? Ya bener juga sih, 200 juta banyak bener tuh apa aja gitu. Kalau untuk ngasih makan anak sebulan, kayaknya udah berlebih-lebih. Sisanya kemana? Hah? Kakak Kola cantik. Siapa itu ngomong? Siapa tadi bilang kakak Kola cantik? Berbunga-bunga hatiku kok dia manggil kakak. Siapa tadi? Kakak Kola cantik. Siapa tadi komen? Mana komennya? Mana tadi ngomong? Kakak Kola cantik katanya. Mana sih? Udah hilang. Cepet. Kakak Kola cantik kali hari ini. Hei, hancur itu lama-lama ya. Robek lama-lama ya. Robek. Ya Allah ya Tuhanku. Robek lama-lama ini semuanya hancur. Pantang nengok. Percuma aku beli kursi mahal-mahal ya. Merobek aja kerjanya, merusak aja kerjanya. Oh, kalau robek itu lagi nggak kasih 5 hari 5 malam. Bila perlu 5 tahun nggak kasih kau. Harga ini lebih mahal daripada sofa mama daripada adik Korla. Siapa lagi yang adik Korla? Berapa 250 juta? Berapa? Bunda Kola kayak orang Korea. Istri Kim Jong.
Bunda Kola kayak orang Korea, istri Kim Jong. Siapa itu? Bunda Kola itu baik atau jahat sih? Kebun Kelambi. Bunda Kola itu baik atau jahat, Bun? Kadang baik, kadang jahat. Tergantung. Ya, kalau mulut anak bunda yang kurang ajar atau mulut netizen yang biasa, aku juga lebih kalau lebih baik. Mirip Saipul. Udahlah, nggak usah nyentil nama orang. Ini kadang-kadang juga sih yang komen ini memang entah apa-apa ngomennya. Nggak pernah makan kau ya? Hah? No. Siapa tadi bilang kayak gitu? Biar ku maki bener. Paul Delano, anak jaga tuh mulut ya. Ya, jaga tuh mulut. Kalau nggak mau dibilang ya, dibilang. No, yang bilang si Ruben katanya, ya wajar kalau kami bilang dia itu bences karena nangis segala macam. Kalau nggak mau dibilang mulutnya, jaga mulutnya baik-baik. Ya, jangan mentang-mentang lidah tak bertulang. Tadi kasih tulang sama Tuhan, nggak bisa ngomong kau, kaku lidahmu. Jadi awet muda ya, Bun. Bunda jangan marah-marah, sabar. Dia makan rezeki haram loh. Hoi, siapa makan rezeki haram? Dia makan rezeki haram. Oh, siapa itu maksudnya? Bunda pakai bahasa Batak dulu. Dia bukele. Hah? Hah? Maya Siregar. Bunda pakai bahasa Batak dulu. Dia bukele. Hah? Bujangmu babanion. Mulak doh. Hah? Mulak tu jabu. Mulak tu jabu. Naritik doh. Hah? Mulak tu jabu naritik doh. Nah ngado ngepeng kau jadi ngaritik kau ya. Dalam Bunda dari Jombang. Salam Bunda dari Jombang, Nani Sutari. Salam juga audisi Kola Idol kah? Biar nggak kok emosi. Belum, nanti aja. Nanti kalau kerja Bunda udah tenang, udah nyaman, ya, udah terima gaji, baru nanti Bunda bikin Kola Idol. Oke, siap-siap yang mau ngasih sponsor. Akan ku sebut namanya, akan ku jadikan bintang. Bunda pakai bahasa Jawa. Ndi kue mas, ha? Ambek sopo kue mas, ha? Ambek sopo kue? Aku iki we cinta ambek kue mas. Aku karisno ambek kue. Kok ngono kue yo mas? Ngewong ambek wedok lain mas, ha? Aku ini wedok empuk ngono loh. Allah ngarang itu bahasa sekali pakai. Kok bahasa sekali pakai? Hah? Orang mana kau rupanya? Hah? Bahasa Batak nggak ada sekali pakai. Ngerti kau borjong? Kok bahasa Batak sekali pakai? Ya namanya orang Medan aku paham lah bahasa Batak. Aku ngerti lah bahasa Batak sekali-sekali. Aku kan lahirnya di kota Medan. Tetanggaku semuanya Batak makan Batak. Jadi aku tahu bahasa Medan. Kelewatan kalau orang Medan nggak ngerti satu kata pun kelewatan kalau orang Medan nggak ngerti satu kata dalam bahasa Batak. Memang sebatak-bataknya orang Batak, lebih Batak lagi aku kalau udah bahasa Batak. Ngerti kau itu? Bujang. Yang kau pikir aku nggak pandai bahasa Batak? Hah? Hah? Kau pikir aku tak tahu bahasa Batak? Hah? Jangan macam-macam kau ya. Jangan sampai ku kasih kau hatu begu. Mau kau hatu begu? Kok bunyi trompet?